Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai linear programming, the big M, simplex method, fungsi minimum, penentuan, penentuan kebijakan petani dalam menanam benih. Dengan mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, Kelompok 7, Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil 2024-2025. Dengan anggota kelompok, saya Dewi Lintang Wamiwardania dengan NPM 2303201019 sebagai ketua kelompok. Saya Fri Sofiana dengan MPM 230320119193 sebagai wakil ketua. Saya Mutiara Ayu Artika Sari Dewi dengan NPM 230320119196 sebagai anggota. Saya Raihan Ferry Syahrizal dengan NPM 230320310231 sebagai anggota. Untuk studi kasus dari penugasan kelompok kami yaitu seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Petani tersebut akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 5 ton jagung. Petani tersebut ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya 1 hektar tanaman padi adalah Rp900.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah Rp900.000. Tentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh petani agar total biaya yang dikeluarkan minimum. Untuk penyelesaiannya, lahan ditanam padi seluas 1 hektar dengan hasil panen sebanyak 3 ton dengan biaya sebesar Rp900.000. Lalu lahan ditanam jagung seluas 1 hektar dengan hasil panen sebanyak 5 ton dengan biaya sebesar Rp900.000. Lalu kapasitas lahan seluas 8 hektar dan kapasitas hasil panen sebanyak 30 ton. Selanjutnya, fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 900.000 X1 ditambah 900.000 X2 dengan batasan X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 8, 3X1 ditambah 5X2 lebih besar sama dengan 30, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita ubah menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 900.000 X1 ditambah 900.000 X2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5. Dipindah ruas kiri, Z dikurangi 900.000 X1 dikurangi 900.000 X2 dikurangi 0x3 dikurangi 0x4 dikurangi mx5 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 8, 3X1 ditambah 5X2 dikurangi X4 ditambah X5 sama dengan 30, X1 sampai dengan X5 lebih besar sama dengan 0. Langkah penyelesaian selanjutnya, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel. Namun sebelum mencari nilai pada kolom kunci dan baris kunci, kita mengubah nilai ZC min CC dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah M dikali baris 2. Di mana pada baris 0 baru X1 adalah min 900.000 plus 3M, X2 min 900.000 plus 5M, X3 0, X min M, X5 0 dengan RHS-nya adalah 30M. Kemudian kita akan memilih kolom kuncinya, di mana pada kolom kunci dipilih dengan M yang bernilai positif terbesar. Di situ berarti dipilih X2 yaitu dengan nilai min 900.000 plus 5M. Setelah itu kita memilih baris kunci
RHS dibagi dengan angka yang terkena dengan kolom kunci yaitu X2 sehingga pada X3 didapatkan 8 dibagi 1 sama dengan 8. X5-nya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka dari itu pada pemilihan baris kita memilih nilai dengan positif terkecil yaitu X5 dengan nilainya adalah 6. Kemudian kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dibagi dengan angka yang ada pada angka yang terkena pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 5. Sehingga perhitungannya 3 dibagi 5, 5 dibagi 5, 0 dibagi 5, min 1 dibagi 5, 1 dibagi 5, dan 30 dibagi 5. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan ZC min CC. Baris pertama ialah nilai baris ZC min CC itu sendiri, pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian, angka min 900.000 plus 5M adalah angka dari baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi, untuk perhitungannya adalah min 900.000 plus 3M dikurangi min 900.000 plus 5M dikali 3 per 5 didapatkan nilai min 360.000. Lalu min 900.000 plus 5M dikurangi min 900.000 plus 5M dikali 1 sama dengan 0. Sampai dengan 30M, min 30M dikurangi min 900.000 plus 5M dikali 6 didapatkan nilai 5.400.000. Kemudian pada perhitungan baris ke-1, baris pertama adalah angka pada baris X3 dan untuk baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian angka 1 adalah angka pada baris X3 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi 1 dikali 3 per 5, didapatkan nilai 2 per 5, lalu 1 dikurangi 1 dikali 1 didapatkan nilai 0. Sampai dengan 8 dikurangi 1 dikali 6 didapatkan nilai 2. Kemudian dari perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel pada step 2. Karena di baris ZC min CC sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, maka sudah dikatakan optimal, sehingga tidak diperlukan perhitungan lanjut. Jadi nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6. Untuk pembuktian uji nilai Z, yaitu uji nilai Z sama dengan 900.000 X1 ditambah 900.000 X2 sama dengan 900.000 dikali 0 ditambah 900.000 dikali 6 sama dengan 5.400.000. Sehingga didapatkan Z 5.400.000 sama dengan RHS 5.400.000 terbukti sama. Didapatkan kesimpulan bahwa petani sebaiknya tidak perlu menanam padi dan hanya menanam jagung sebanyak 6 hektar agar diperoleh total biaya yang minimum yaitu sebesar Rp5.400.000. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.